Ada 5 kesalahan fatal seorang jenderal. Jadi kalau bisnis itu diumpamakan seperti medan perang, maka CEO adalah jenderal-jenderal. Halo sahabat Bara, welcome to Next Level Podcast bersama Bara Coaching, perusahaan coaching nomor 1 di Indonesia. Saya Indah Purwanto bersama Han Tiger Budiono, seorang eksekutif coach yang udah 20 tahun membantu banyak CEO dan business owner di Indonesia. Kita sapa dulu. Halo Coach Han. Hai Kak Indah, Salam Next Level. salam Next Level. Hai sahabat Bara, salam Next Level. Oke, nah kali ini kita akan bahas jebakan karakter kepemimpinan nih Coach yang bisa ngehancurin bisnis. Biar sahabat Bara bisa lebih aware lagi nih. Nah menurut Coach Han, lebih penting mana? Kepintaran atau attitude? Agak susah ya, lebih penting mana? Dua-duanya penting sebetulnya. Tapi kalau yang lebih duluan bikin sukses itu yang mana? Attitude. Karena attitude yang baik, attitude yang pas itu meskipun nggak pinter, itu masih bisa disenengin orang, ditolong orang, kemudian mendapatkan dukungan dari orang lain. Masuk akal. Tapi kalaupun pinter tapi attitude-nya nggak banget, ya kadang mengundang orang untuk ya jealous lah, ngeblok lah dan seterusnya. Dan makanya dua-duanya penting, tapi I think attitude will lead the way. Oke, nah kayaknya nih kalau diobservasi nih Coach dari yang sudah banyak karyawan yang udah notice nih kalau perusahaan tempat mereka bekerja itu mengalami kemunduran bukan karena produk atau jasanya jelek itu bukan, tapi pasarnya udah nggak ada lagi dan karena gaya leadership atau manajerialnya itu kontraproduktif nih Coach. Yes. Nah, dalam pengalaman Coach Han selama 20 tahun jadi coach, seberapa besar dampak gaya kepemimpinan terhadap keberlanjutan bisnis? Sebetulnya bukan masalah gaya kepemimpinan ya, Oke. atau kepribadian. Kadang orang itu bilang, "Coach, saya ini nggak pinter ngomong, jadi nggak bisa mimpin." Gitu ya. Kemudian apalah, katanya, saya ini kurang percaya diri kalau bicara di depan publik dan seterusnya. Ini nggak terlalu sih, ya. Oke. Ada orang bilang, "Coach, saya nggak kreatif, nggak punya ide-ide, bisa mimpin nggak?" Loh, saya punya satu kenalan yang saya sangat hormati, nama beliau Pak Hasnul Suhaimi, ex-CEO dari XL. Ketika saya tanya, "Pak, bagaimana sih menumbuhkan kreativitas?" Beliau dengan humble bilang, "Saya bukan orang kreatif kok, tapi bisa jadi CEO yang sangat sukses." Nah, jadi sebetulnya trait-trait seperti ini tuh tidak terlalu urgent Oke. sepanjang CEO itu bisa menjaga trustworthiness, rasa percaya dari orang kepada dia, dan integritasnya, kemudian memahami visinya. Dan lalu tentu saja ya perlu bagaimana bisa engage tim dan bisa menjalankan bisnisnya dengan baik. Oke. Nah, kita bahas satu persatu nih Coach. Mungkin lebih baik yang kesalahannya ya, kesalahan atau karakter-karakter buruk yang bisa bikin bisnisnya hancur. Itu apa aja sih? Yes, jadi ini pertanyaan bagus banget gitu ya. Jadi sebagai pimpinan itu kita bawa muatan banyak Iya. loh. Kalau kita jalan sendiri, kalau kita gagal, ya ibaratnya bangkrut atau apa, gagal lah. Itu yang kelaparan cuma satu orang, yaitu kita sendiri. Tapi kalau kita udah bawa gerbong gitu banyak, kekonyolan kita, kesalahan kita saat memimpin bisa bisa berefek kepada begitu banyak orang. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini Kak Indah, saya paling suka mengutip dari Sun Tzu Ping-fa atau Sun Tzu Art of War, seni perang Sun Tzu. Ya kadangnya dibilang Sun Tzu, kadang orang dibilangnya Sun Tzu. Sun Tzu. Ya, karena saya nggak pinter bahasa Mandarin ya terserah lah. Pokoknya buku itulah, buku seni perang Sun Tzu. Di buku perang seni perang Sun Tzu bab ke-8 poin ke-12. Kalau saya nggak salah nanti mungkin babnya bisa beda atau bisa agak meleset dikit ya. Itu dinyatakan ada 5 kesalahan fatal seorang jenderal. Oke. Jadi kalau bisnis itu diumpamakan seperti medan perang, maka CEO adalah jenderal-jenderal. CEO dan direktur-direkturnya adalah jenderal-jenderalnya. Dan Sun Tzu mengatakan dengan jelas dalam bukunya itu, ada 5 kesalahan fatal yang bisa membuat kehancuran bagi pasukan.
Apa tuh? Nah, kita kupas satu persatu ya. Kesalahan fatal pertama dari seorang jenderal atau pimpinan adalah apa yang disebut sebagai pemimpin atau jenderal yang reckless atau ceroboh. Ceroboh, ngentengin. Ya, jadi kita jadi jenderal itu kan nggak mungkin baru masuk jadi jenderal. Anda jadi CEO, kecuali memang usaha didirikan sendiri ya. Ya. Tapi biasanya orang jadi leader itu kan setelah punya pengalaman sekian lama. Mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, bahkan lebih begitu ya. Nah, ini ada plus poinnya yaitu sang jenderal, sang pimpinan itu menguasai betul, hafal. Tapi ada minusnya, jadi gampang ceroboh, jadi gampang ngentengin. Gitu kan, udah tau lah gitu ya. Ya kayak misalnya waktu pertama kali kita podcast, wah persiapannya bikin skrip. Iya. Bener ya, kita persiapannya malah petanya di mana studionya kita siapin. Mungkin setelah 100 episode jadinya gitu-gitu doang lah. Ya persiapannya 2 menit sebelumnya atau 5 menit sebelumnya. Ini kan reckless, kecerobohan. 1-2 kali bisa lolos. Tapi recklessness atau kecerobohan itu lead to destruction. Pada akhirnya akan jatuh. Cuman butuh satu tembakan saja yang pas kita ceroboh kena untuk menghancurkan keseluruhan tim dan susah payah yang kita bisa bangun. Ya. Nah, makanya saya selalu menasehatkan kepada klien saya untuk, ayo kita kayak anak kecil lagi aja, kayak orang baru mulai lagi ya. Tiap tahun kita mulai analisa SWOT kita. Coach udah tahu SWOT kita, saya tahu kamu udah tahu, yuk kita mulai lagi. Tiap 3 bulan sekali kita susun ulang 90-day plan. Kan udah ada, jangan di copy paste. Anggaplah nggak punya, anggaplah baru mau mulai bisnis, jangan reckless, tapi jadilah seperti anak-anak yang belum tahu begitu. Bukan childish, bukan kekanak-kanakan, tapi childlike. Menjadi seorang anak-anak yang merasa kayaknya kalau nggak bersiap dengan baik bahaya deh. Nah, jadi kesalahan pertama dari seorang leader adalah kecerobohan atau recklessness. Nah, hati-hati nih sahabat Bara. Terus yang kedua? Oke, ya. Nah, berbalikan dengan recklessness, ada kesalahan kedua yang sama fatalnya nih, Kak. Ya, Apa tuh? yaitu cowardice atau kepengecutan. Kalau reckless tadi kan terlalu berani. Saking beraninya, Sampai ceroboh. saking beraninya sampai ceroboh. Tapi kontradiktif dari hal itu, makanya kalau orang tua saya bilang itu, yang di tengah lah, yang sedang-sedang aja lah gitu ya. Jadi kalau terlalu berani jadi reckless, tapi kesalahan kedua menurut Sun Tzu adalah kecerobohan atau cowardice. Cowardice atau kepengecutan. Ya. Ya, pengecut, takut ini. Mau ekspansi, takut. Mau pasang budget iklan, nanti kalau nggak balik gimana? Mau rekrut profesional, iya kalau benar. Jadi stagnan ya. Iya, yang terjadi adalah stagnan dan kalau dalam bahasa perang itu ketersanderaan. Tersandera di titik yang sama. Mudah ketangkep, mudah di corner oleh musuh, sehingga ya di situ-situ aja, stagnansi. Ya kalau dalam bahasanya Sun Tzu, ketersanderaan. Nah ini kesalahan yang sangat fatal. Kalau bisnis itu udah tersandera, biasanya tinggal tunggu timer aja. Pasti cepat atau lambat pasti jatuh. Pasukannya sudah tersandera, cepat atau lambat pasti jatuh. Bisnis yang akhirnya mau punya produk yang bagus, coach, tapi nggak berani jual mahal karena takutnya nggak ada yang beli. Tapi kalau murah nanti bagaimana? Mau tegas sama karyawan, coach, tapi nanti takutnya pada demo. Mau tegas, ya, jadi akhirnya ketersanderaan, mau begini tapi begini, mau begitu tapi begini. Nah, ini membuat bisnis stagnan dan pasti akhirnya fatal. Ya Kak ya. Nah, ini udah 2 kesalahan nih sahabat Barat. Kira-kira ada nggak nih yang menjadi pembelajaran kalian gitu ya? Nah, menurut Sun Tzu ada lebih kesalahan ketiga. Ya, total ada 5 kan tadi. Kesalahan ketiga adalah hasty temper. Atau temper yang tergesa-gesa, hasty, yang tergesa-gesa kemerungsung kalau bisa Jawanya ya. Pengen cepet, nggak sabaran, melompati proses gitu ya. Tergesa-gesa dan akhirnya membuat orang itu emosional. Ya. Orang yang tergesa-gesa dan emosional itu mudah untuk diprovokasi. Jadi kalau lawan kita mau membuat kita tidak fokus, tinggal diprovokasi aja, bisa dihina. Misalnya, produknya perusahaan A itu apaan sih? Wah, dia langsung panas, langsung respon dengan apa seperti itu. Atau bisa ditakut-takutin dengan kita banting harga, kita cuci gudang, langsung hasty.
Dan akhirnya hasty temper atau ketergesa-gesaan ini membuat, semuanya jadi collapse juga. Oke. Bahaya banget. Bahaya banget. Bahaya banget, ya. Jadi, mudah diprovokasi dengan hinaan, mudah diprovokasi dengan, fata morgana. Jadi, sedangkan kalau Sun Tzu dalam kitab yang lain mengatakan, perang itu adalah permainan silap mata. Nah, Permainan yang kayaknya begini tapi dibuat kayak gini. Nah, berarti bisnis itu juga adalah permainan silap mata. Nah, orang yang hasty, orang yang tergesa-gesa, orang yang kemerungsung, mudah dibuat silap mata oleh pesaing, mudah dibuat silap mata oleh pasar. Maka kalau orang selalu seperti ini, selalu kalah negosiasi, kalah langkah karena tidak secure terhadap posisinya. iya. Oke, jadi tadi itu ceroboh, pengecut, tergesa-gesa, terus yang keempat apa, Coach? Nah, kesalahan keempat ini saya agak nggak enak ngomongnya gitu ya, takut ada yang tersinggung. Waduh, Karena sensitif. karena begitu disebut ini, orang itu tersinggung. Mmm. Apa itu? Kesalahan keempat adalah orang yang gila hormat. Waduh, Nah, orang yang gila hormat disebut gila hormat, pasti tersinggung. betul. Jenderal yang gila hormat itu, berbahaya. Jenderal yang, gila sanjungan, kalau enggak disanjung itu merasa orang nggak sopan Iya. sama dia, orang yang harus, ya dimotivasi terus. Kalau dia belum jadi jenderal nih orang yang suka harus "Oh kamu bagus loh," gitu. Mhm. Nah kalau, dia udah jadi pimpinan mudah dijilat, mudah Mhm. nggak mudah untuk dibisikin dan nggak objektif. Iya. Dan akhirnya, mudah untuk mengadu domba, memilih pihak, memilih kubu, menganak emaskan. Nah ini akhirnya membuat bisnisnya atau timnya tidak kondusif. Karena barang siapa jenderalnya itu tidak objektif, karena tadi mudah dijilat tadi, pasti tim yang kompeten ya, orang yang kompeten kan biasanya tidak mau melakukan hal-hal yang rendah. Nah maka dia akan, kayaknya nggak aman di sini. Dan akhirnya ini mendorong kepada, kehancuran bisnisnya dengan lebih cepat. Oke. Jadi Sun Tzu memperingatkan akan kesalahan keempat ini. Nah, dilengkapi dengan kesalahan kelima. Apa tuh? Nah, kesalahan kelima ini lawannya yang keempat justru. Kalau yang keempat tadi gila hormat dan cenderung nggak peduli sama orang lain, mungkin kadang disebut sebagai NPD gitu ya, Mhm. Narcissistic Personality Disorder. Tapi yang kelima ini sebaliknya, yang sangat kalem, yang sangat sayang sama anak buahnya, yang compassionate, yang perhatian banget. Sayang dan perhatian kepada anak buah, kepada tim itu wajib dan baik banget efeknya. Iya. Tapi Sun Tzu memperingatkan bahwa over compassionate, sayang yang terlalu berlebihan, peduli yang terlalu berlebihan kepada pasukanmu, itu membuat kamu lemah. Membuat kita akhirnya gampang menutup mata akan kesalahan orang, mudah khawatir akan hal-hal yang nggak perlu. Misalnya begini, ada satu orang klien yang saya coach, ada satu manajer dia yang dulunya mungkin sempat bagus, tapi setelah sekian perkembangan zaman tidak bisa mengikuti dan akhirnya ya agak kurang produktif lah. Bukan cuma nggak produktif, tapi juga menimbulkan gejolak dengan tim yang lain. Kan orang ini harusnya setelah dibina nggak bisa kan harusnya antara dipindahkan ke divisi lain, atau didemosi, atau mungkin diberhentikan dengan hormat, tapi dengan pesangon yang layak, kan begitu. Karena memang udah tak kompeten. Ketika kita diskusikan, saya bilang, Pak ini udah nggak bisa orang ini. Tapi coach, kalau saya pecat dia nanti anaknya makan apa? Nanti istrinya bagaimana? Nanti orang tuanya bagaimana? Dia worry akan hal-hal yang tidak tidak harus dikhawatirkan. Benar. Nasib istrinya dan anaknya, mohon maaf kalau saya bicara, itu kan urusannya dia, urusannya orang yang kita omongin ini bukan urusannya bosnya kan? Iya. Kenapa jadi kita yang pikirin? Bersimpati boleh, tapi kalau sampai akhirnya worry atau khawatir akan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan, maka ini membuat keputusan tidak objektif dan akhirnya menjadi menjadi kacau begitu. Yang seharusnya kan kalaupun kita mau memindahkan orang ini bisa dong dilakukan tanpa merugikan keluarganya. Nah, masih bisa dong. Tapi kita mesti objektif akan melakukan hal ini. Nah, 5 kesalahan ini membuat seorang pemimpin tidak efektif dan lingkungan kerja menjadi toksik. Dan pada akhirnya kalau udah toksik ya gimana mau berkembang. Betul. Nah, masalahnya Coach, karakter ini kan hasil dari entah, didikan dari kecil, Ya. trauma-trauma masa lalu yang terpupuk dalam jangka waktu panjang kan. Nah, gimana nih cara ngubahnya? Ya,
Jadi kita menyadari bahwa semua leader tumbuh dalam kondisi yang berbeda-beda. Keluarga yang beda-beda, value yang berbeda-beda, mungkin strata ekonomi yang berbeda-beda dan seterusnya yang mengakibatkan mungkin tidak sadar muncul salah satu bibit dari satu atau dua bibit dari kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, gimana caranya? Kalau belum tahu ilmunya ya nggak apa-apa terjebak. Kan sekarang udah saya kasih tahu. Ya, udah saya kasih tahu. Nah, berarti langkah pertama adalah melakukan self-evaluation. Coba kita evaluasi dengan objektif. Ada nggak kita itu katakanlah hasty, kemerungsung. Ada nggak kita tuh over compassionate atau yang lain-lain tadi. Nah, kalau ada ya coba deh kita benahi. Nah, kita benahi dengan cara seperti apa? Sebetulnya caranya banyak, tapi macam-macam maksud saya. Tapi kalau saya sukanya saya tulis, gitu. Oke, journaling. Kalau saya, tapi mungkin kawan-kawan bisa berbeda juga. Saya bisa menyarankan klien saya untuk tulis. Oke, yang kamu nggak suka akan sikap misalnya, oh saya ini ternyata punya cowardice coach, punya kepengecutan, takut ini, takut itu dan seterusnya. Oke, tulis deh kondisi saat ini seperti apa. Yang kamu inginkan seperti apa. Jadi saya punya 3 kolom sih. Kolom pertama, ini sahabat Bara kalau mau coba ya. Kolom pertama itu kondisi saat ini seperti apa. Jujur aja. Ya, nggak usah di-share kepada orang lain juga nggak apa-apa. Kolom kedua adalah kondisi yang kita inginkan seperti apa. Oke. Oh saya pengennya lebih berani mengambil keputusan coach. Saya pengennya lebih apa lagi, silakan. Nah, kolom ketiga adalah kurangnya di mana. Kurang ilmunya apa? Kita dari A nggak bisa ke B, itu kan bisa jadi karena kurang ilmu. Bisa jadi karena kurang disiplin atau kurang konsisten. Oh, berarti saya mestinya lebih sering meeting, atau saya mestinya lebih sering bikin planning. Saya mestinya lebih sering melakukan budget review. Saya selama ini takut kan kenapa? Karena nggak ngelihat budget. Cuma takut-takut doang, tapi setelah ada budget review, oh ternyata memudahkan. Ya kan? Yang ketiga, atau tadi kan ilmu atau activity, ya, atau koneksi. Mungkin kurang banyak kenal dengan orang yang berani, kurang banyak kenal dengan orang yang out of the box. Ya keluarlah. Baik itu cari coach, baik itu cari teman diskusi, baik itu sekedar cari teman ngopi, search dari teman-teman lama kita. Siapa tahu ada yang udah lama kita nggak ketemu tapi punya sifat yang bisa nularin kita yang kita inginkan itu, atau masuk kepada komunitas-komunitas. Nah, jadi di antara ilmu, activity, atau person yang kita miss itu, kalau kita tutup, yang dari A bisa ke B. Yang tadinya misalnya terlalu gampang jatuh kasihan sama anak buah kita, tapi nggak perlu, bisa lebih objektif. Yang tadinya terlalu gila hormat, bisa lebih netral dan seterusnya. Intinya dengan melihat kondisi sekarang, kondisi yang diinginkan, lalu kita petakan action plan-nya apa. Oke, berarti bisa disimpulkan kalau kepemimpinan itu bukan soal kepintaran leadernya dalam berstrategi aja ya Coach ya, tapi juga soal karakter atau attitude itu tadi. Nah, 5 kesalahan tadi sahabat Bara bisa jadi bom waktu nih yang tentunya bisa ngancurin bisnis lah ya kalau nggak segera diperbaiki, nggak sekedar disadari gitu kan. Nah, jangan lupa buat drop komentar atau request topik podcast selanjutnya, dan jangan lupa juga subscribe channel kita. Saya Indah Purwanto. Dan saya Han Budiono. Salam next level.